Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restianingsi dari kelas 11 PPG 1. Di sini saya akan menjelaskan Prompting AI from Programming. Apa itu Prompting AI? Prompting AI adalah seni memberikan instruksi atau masukan kepada model AI agar menghasilkan respons yang sesuai dengan kebutuhan kita. AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney, atau Copilot dapat membantu dalam berbagai tugas, mulai dari menulis teks hingga menghasilkan gambar atau kode. Namun, kualitas hasil yang diberikan oleh AI sangat bergantung pada bagaimana prompt tersebut dirancang. Mengapa prompting AI sangat penting? Ada 3, yaitu yang ke-1 meningkatkan efisiensi dengan prompt yang baik. Anda bisa mendapatkan jawaban atau output yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu banyak revisi. Yang kedua, menghemat waktu. Alih-alih mencoba berbagai macam input secara acak, memahami cara menulis prompt yang efektif akan menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, mendapatkan hasil yang lebih baik. AI bekerja dengan cara memprediksi output berdasarkan input yang diberikan. Semakin baik inputnya, semakin berkualitas pula hasil yang diberikan. Nah, di sini ada contoh penggunaan prompting AI. Yang ke-1 yaitu digital marketing. Seorang marketing ingin membuat caption menarik untuk media sosial. Dia bisa menggunakan AI dengan prompt. Misalnya, buatkan saya caption Instagram yang menarik untuk produk skincare berbahan alami dengan nada santai dan friendly. Yang kedua yaitu programming. Seorang developer ingin AI membantunya menulis komponen rich sederhana di Next.js. Misalnya, buatkan komponen rich untuk Next.js yang menampilkan daftar produk dalam bentuk kartu grid. Ini hasil JavaScript-nya, bisa dilihat ya. Selanjutnya ada teknik dasar dalam prompting AI. Ketika menggunakan AI untuk menghasilkan teks atau kode, memahami teknik dasar dalam membuat prompt yang efektif sangat penting. Prompt yang baik dapat menghasilkan output yang lebih akurat, sesuai dengan kebutuhan dan lebih cepat dalam prosesnya. Pada bab ini, kita akan membahas berbagai teknik dasar dalam prompting AI, termasuk jenis-jenis prompt, struktur yang efektif, dan di sini ada struktur prompt yang efektif. Ada 2, yaitu contoh prompt efektif untuk digital marketing. Semisal tulisan caption Instagram untuk produk skincare berbahan alami, gunakan gaya bahasa santai dan ajak audiens berinteraksi panjang maksimal 150 karakter. Yang kedua, contoh prompt efektif untuk programming. Buat fungsi JavaScript bernama formatting tanggal yang menerima input berupa string tanggal dalam format YYYY, MMM, DDD dan mengembalikannya dalam format DD atau MM atau YYY. Selanjutnya ada studi kasusnya. Seseorang programmer ingin membuat fungsi untuk mengecek apakah sebuah kata adalah palindrom. Ia pertama kali memberikan prompt berikut. Contohnya seperti ini. Dan ada evaluasi dan perbaikan prompt. Setelah memahami dasar-dasar prompting AI, langkah berikutnya adalah mengevaluasi apakah prompt yang kita buat sudah efektif. Tidak semua prompt menghasilkan output yang optimal pada percobaan pertama. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana menilai kualitas prompt dan cara meningkatkannya melalui eksperimen dan perbandingan. Bagaimana menilai kualitas prompt? Agar sebuah prompt dikatakan efektif dan beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk mengevaluasi hasilnya. Yang ke-1, contoh evaluasi prompt untuk digital marketing. Yang salahnya itu buat copywriting untuk iklan produk kecantikan. Terlalu umum, hasilnya bisa sangat bervariasi. Yang benar itu buat copywriting untuk iklan produk skincare berbahan alami, target audiens wanita usia 20-35 tahun. Gaya bahasa santai dan persuasif, lebih efektif dan sesuai prompt.
Yang kedua yaitu contoh evaluasi prompt untuk programming. Yang salahnya itu buat kode login dengan JavaScript tidak spesifik. AI bisa menghasilkan berbagai versi. Yang benar itu buat fungsi JavaScript untuk login menggunakan email dan password dengan validasi sederhana sebelum mengirim data ke Pancake, lebih jelas dan langsung ke kebutuhan. Meningkatkan prompt. Teknik eksperimen dan perbandingan. Jika hasil AI belum memuaskan, kita bisa melakukan eksperimen dengan mengubah prompt sedikit demi sedikit. Tekniknya itu teknik variasi prompt, teknik chain of thought atau COT, teknik few shot prompting. Hasil JavaScript-nya memperbaiki prompt untuk membuat API di Next.js. Yang salah itu seorang developer ingin membuat API di Next.js. Ya, awalnya memberikan prompt API dengan Next.js. Hasilnya terlalu umum setelah diperbaiki. Yang benar itu API di Next.js menggunakan package atau API dengan endpoints atau API atau products yang memberikan daftar produk dalam format JSON. Selanjutnya, prompting AI untuk programming. AI dapat menjadi asisten yang sangat berguna bagi programmer, mulai dari menulis kode, membantu debugging, hingga memberikan rekomendasi optimasi. Dengan pemahaman yang baik tentang prompting, kita bisa memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dalam pengembangan aplikasi menggunakan JavaScript dan Next.js. Menggunakan AI untuk menulis kode JavaScript. Saat menulis kode, kita sering membutuhkan bantuan dalam menghasilkan fungsi atau snippet yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan prompting yang efektif, AI bisa menghasilkan kode yang lebih relevan dan efisien. Yang ke-1 itu ya elemen penting dalam prompt untuk kode JavaScript. Konteks jelas apa yang ingin dilakukan. Yang kedua, contoh prompt untuk membuat fungsi JavaScript. Yang salah itu buat fungsi JavaScript untuk menghitung diskon, terlalu umum. Yang benarnya, buat fungsi JavaScript ES6 bernama calculate diskon yang menerima harga awal dan persentase diskon sebagai parameter. Kembalikan harga setelah diskon dalam format. Dan ada prompting AI untuk debugging dan optimasi kode. AI juga bisa membantu menemukan kesalahan dalam kode dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang ke-1 yaitu prompt untuk debugging kode JavaScript. Jika ada error dalam kode, kita bisa meminta AI untuk mengevaluasi dan memberikan solusi. Yang salahnya, perbaiki kode berikut tidak jelas. Yang benarnya, perbaiki error dalam kode JavaScript berikut yang menghasilkan undefined pada output. Di sini juga bisa membangun komponen Next.js dengan bantuan AI. Next.js adalah framework React yang populer untuk pengembangan aplikasi web. Dengan AI, kita bisa mempercepat pembuatan komponen dan halaman. Yang ke-1 yaitu prompt untuk membuat komponen Next.js. Yang salah, buat komponen React terlalu luas. Yang benar itu buat komponen Next.js bernama product card yang menerima title, fridge, dan image URL sebagai props. Tampilkan dalam card sederhana dan di bawahnya yaitu ada kode JS Next.js komponen. Studi kasusnya yaitu membantu pengembangan API dengan AI. Seorang developer sedang membangun API sederhana untuk mengelola daftar tugas atau to-do list. Yang salahnya itu buat API untuk to-do list terlalu umum. Yang benarnya itu buat API sederhana menggunakan Next.js API raw test untuk mengelola to-do list
menggunakan metode GET untuk mengambil data, dan ini contoh kodenya. Terus ada teknik lanjutan dalam prompting AI. Saat kita semakin sering menggunakan AI, kita mungkin menyadari bahwa hasil yang diberikan tidak selalu sempurna. Terkadang jawaban yang dihasilkan terasa kurang tepat, kurang kreatif, atau tidak sesuai harapan kita. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Prompt Zero Shot: buatkan caption Instagram untuk foto pantai saat matahari terbenam. Hasilnya itu keindahan senja yang tak terlupakan, atau sunset lover. Prompt View Shot: berikut beberapa contoh caption. Secangkir kopi di sore hari, teman terbaik untuk merenung. Langkah kecil menuju impian besar. Sekarang buatkan caption untuk foto seseorang yang membaca. Dan contoh dalam programmernya itu Prompt Zero Shot: buatkan fungsi JavaScript untuk menghitung rata-rata dari array angka. Hasilnya itu function hitung rata-rata. Terus from View Shot itu berikut contoh fungsi JavaScript function tambah. Dan sekarang buatkan fungsi untuk menghitung rata-rata angka dalam array. Dan yang terakhir yaitu etika dan batasan dalam prompting AI. Ketika kita semakin mahir dalam menggunakan AI, kita juga perlu memahami tanggung jawab dalam penggunaannya. AI bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat, tetapi jika digunakan dengan cara yang salah, ia bisa menghasilkan informasi yang menyesatkan, bias, atau bahkan merugikan orang lain. Mengapa prompting AI sangat penting? Etika dalam prompting AI. Saat menggunakan AI, kita harus bertanya, apakah hasilnya benar dan tidak menyesatkan? Apakah AI digunakan untuk kebaikan, bukan merugikan orang lain? Apakah AI menghormati privasi dan hak cipta? Bias dalam AI dan cara menghindarinya. AI belajar dari data yang ada di internet, tetapi data tersebut bisa memiliki bias. Ini berarti AI bisa memberikan jawaban yang condong ke satu arah dan tidak objektif. Batasan AI yang perlu diketahui: meskipun AI sangat canggih, ia bukan manusia dan memiliki keterbatasan. AI tidak selalu benar. AI bisa memberikan jawaban yang salah atau kurang akurat, terutama untuk informasi terbaru. Sekian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.